49% pekerja di Indonesia masuk kategori pekerja miskin. Di dalam kacamata Islam, negara diwajibkan oleh syariat untuk memenuhi secara langsung kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang dibutuhkan oleh semua individu per individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, apa kabar? Semoga sehat ya. Semoga Allah limpahkan keberkahan. Allah bimbing kita senantiasa berada istiqomah di jalan ketaatan pada seluruh syariatnya. Amin Allahumma amin. Sahabat, kita di rubrik World View. Kita sorot fenomena sosial politik dengan sudut pandang Islam. Sahabat, apa yang terfikir oleh sahabat saat kita bicara tentang seorang pekerja keras? Nah, pasti di dalam benak kita langsung membayangkan orang yang bekerja dalam hitungan 7, 8, sampai 10 jam per hari. Mereka lelah, kelihatan sekali capek mereka sampai tertidur di dalam perjalanan dari tempat kerja ke rumah di transportasi umum. Dan mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kondisi serba kurang, tidak leluasa untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, ternyata sekarang kita punya gambaran demikian ya tentang siapa yang disebut sebagai pekerja keras. Sahabat yang dirahmati Allah, saya akan menyorot apa yang hari ini orang sebut sebagai working poor. Sudah bekerja namun tetap miskin. Sebuah laporan yang dirilis oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) menggambarkan survei Angkatan Kerja 2025 tentang harapan dan kekhawatiran atau ketakutan-ketakutan mereka. Global Workforce Hopes and Fears Survey. Nah, sahabat, ternyata di dalam survei tersebut dijelaskan bahwa 49% pekerja di Indonesia masuk kategori pekerja miskin. Nah, yang tidak kalah mengagetkan adalah bukan hanya Indonesia yang kondisinya seperti itu, tapi di tingkat global 55% pekerja dilaporkan mengalami tekanan finansial. Dan kalau kita bicara tentang anak-anak muda, Gen Z, ya, ternyata 42% Gen Z mengaku mereka memiliki kondisi kewalahan secara finansial, overwhelmed, dan mereka punya kekhawatiran yang berat akan kehidupan masa depan mereka. Nah, sahabat, saya akan menyorot 3 poin terkait working poor, orang yang bekerja namun tetap miskin ini. Yang pertama, sahabat, kalau kita ngomong tentang orang-orang miskin di Indonesia misalnya, ternyata pemerintah itu mengakui penduduk yang kategorinya miskin, jumlah mereka ada sekitar 24 sampai 25 juta penduduk di Indonesia. Kenapa 24 sampai 25 juta? Ternyata survei dari tahun ke tahun itu seputar angka tersebut. Kadang turun sedikit tapi kemudian naik kembali sekitar 24 sampai 25 juta penduduk miskin, dan dihitung penduduk miskin kalau pendapatan mereka sekitar Rp20.000 per hari. Tentu saja kita bisa membayangkan ya, Rp20.000 ini bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasarkah setiap hari? Dan apalagi kalau kemudian kita bicara tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan komunal seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sahabat, lain halnya kalau kita menengok kategori miskin yang dibuat oleh Bank Dunia, maka Bank Dunia menempatkan Indonesia ini sebagai negara berpenghasilan menengah, negara yang sudah menuju kepada negara maju, maka dikategorikan penduduk miskin adalah dengan standar yang lebih tinggi pendapatan hariannya. Nah, dalam kategori Bank Dunia, maka penduduk di Indonesia yang kategorinya miskin itu ada sejumlah 60,3% di tahun 2024 atau sekitar 171 juta penduduk. Tentu saja jumlah penduduk miskin ini mereka bukan hanya orang yang bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang disebut oleh pemerintah sebagai pekerja di sektor informal. Mereka ini kalau dikategorikan miskin sesuai standar Bank Dunia tadi, berarti mereka-mereka yang
memiliki pendapatan UMR atau bahkan lebih, itu juga masih masuk kategori miskin. Nah, yang kedua, sahabat yang dirahmati Allah, pemerintah mengambil tindakan atau membuat kebijakan merespon laporan dari PwC tadi untuk mengatasi working poor, orang yang sudah bekerja namun miskin. Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut akan meningkatkan keterampilan, akses pendidikan, dan menghilangkan keterbatasan permodalan usaha bagi masyarakat yang kategorinya miskin tadi. Tentu saja kebijakan atau langkah-langkah yang sudah ditempuh dan akan ditempuh lebih baik lagi oleh pemerintah ini bisa dikatakan tidak menyentuh akar masalah. Kenapa? Karena meskipun ditingkatkan akses pendidikan, skill atau keterampilan, dan kemudian permodalannya, belum tentu mereka akan memiliki pendapatan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Dan yang ketiga, sahabat yang dirahmati Allah, sorotan saya adalah bahwa ini bukan hanya fenomena di Indonesia loh. Ini adalah fenomena global karena yang disurvei ada 48 negara dan hasilnya menunjukkan angka yang sangat besar working poor tadi. Dengan jelas menggambarkan kepada kita ini adalah akibat pemberlakuan sistem politik maupun sistem ekonomi yang hampir seragam di seluruh dunia, yaitu sistem sekuler dan sistem ekonomi kapitalistik. Lalu bagaimana sudut pandang Islam? Sahabat yang dirahmati Allah, dalam pandangan Islam, kita nggak akan melihat miskin dan tidak miskin itu dari ukuran bekerja dan tidak bekerja, dan bukan pula dari ukuran berapa pendapatan hariannya dengan angka-angka sebagaimana tadi dipatok. Apakah kita akan merujuk kepada angka yang ditetapkan oleh BPS Indonesia ataukah angka yang ditetapkan oleh Bank Dunia? Tidak hanya itu, tapi miskin dalam pandangan syariat Islam adalah kategori seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, ini sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan. Bayangkan sahabat yang dirahmati Allah, di dalam kacamata Islam, negara diwajibkan oleh syariat untuk memenuhi secara langsung kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang dibutuhkan oleh semua individu per individu, masyarakat atau warga negara, bukan hanya warga miskin yang akan mendapatkan pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan keamanan yang dijamin oleh negara, tapi semuanya. Dan negara diperintahkan oleh syariat untuk mengelola sumber daya alam sehingga mampu menjadi modal untuk memberikan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan tadi secara gratis. Berarti setiap individu di dalam kacamata Islam itu hanya memiliki kebutuhan untuk makan, ya, atau pangan, sandang, dan papan. Itu pun dalam pandangan syariat yang disebut dengan pemenuhan kebutuhan pangan adalah tercukupinya nutrisi harian, bukan dengan ukuran-ukuran sebagaimana hari ini terus digenjot oleh sistem sekuler yang melahirkan standar-standar baru tentang apa yang disebut dengan sudah layak makanannya, sudah tercukupi kebutuhan sandangnya, dan seterusnya. Karena ukuran-ukuran hari ini itu ukuran-ukuran yang sangat konsumtif dan sangat bahkan mengarah kepada hedonistik. Dalam kacamata Islam, maka ketika seseorang sudah bisa makan, minum secara layak, tercukupi makanannya untuk menegakkan punggungnya sehingga dia bisa beribadah kepada Allah, maka dia tidak lagi terkategori memiliki kemiskinan dalam ukuran tadi pemenuhan kebutuhan pangannya. Begitu pula sandang, kita bisa bayangkan cukup seseorang itu bisa memiliki pakaian dalam hitungan beberapa potong pakaian yang menutup auratnya, bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan hariannya tanpa perlu setiap musim berganti harus ganti fashion. Setiap ada acara berganti, maka mereka juga membutuhkan fashion yang ganti dan seterusnya. Maka ini adalah ukuran Islam tentang pemenuhan kebutuhan sandang. Begitu pula pemenuhan kebutuhan pemukiman bisa dengan mudah didapatkan di dalam sistem Islam kalau negara tidak memperlakukan sebagaimana apa yang hari ini memudahkan mereka-mereka yang memiliki modal untuk memiliki tanah sampai ada satu atau beberapa gelintir orang yang menguasai hampir 60-70% lahan yang ada di satu negara. Maka ini menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pemukiman, ya, untuk mendapatkan tanah dan kemudian juga berbagai kebutuhan untuk membangun pemukiman
mereka tidak bisa dapatkan secara mudah. Sahabat yang dirahmati Allah, yang kedua, dalam kacamata Islam memang tidak bisa dilepaskan ya fenomena orang miskin, apakah itu bekerja ataukah tidak bekerja, ini dengan kebijakan yang dibuat oleh negara. Negara itu tidak hanya membuat kebijakan untuk menghilangkan atau menurunkan orang yang miskin tadi, karena ada laporan survei-survei yang menekan, yang akan membuat negara itu dianggap sebagai negara miskin, tidak bisa naik kepada level negara berpendapatan menengah atau negara maju. Tidak demikian dalam kacamata Islam. Negara diwajibkan oleh syariat untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, memastikan pemenuhan kebutuhan penduduknya. Maka kalau negara membuat kebijakan untuk memudahkan lapangan kerja didapatkan oleh setiap orang, permodalan non-ribawi didapatkan oleh semua orang yang ingin berusaha, negara juga memastikan iklim kondusif usaha dan seterusnya. Negara memastikan tidak ada kepala keluarga yang tidak memenuhi atau tidak memiliki akses kepada pekerjaan dan permodalan, maka ini adalah perintah syariat, bukan hanya untuk mempermak wajah negara. Karena itu negara yang memberlakukan syariat yakni khilafah, negara tersebut akan mandiri dalam membuat kebijakan-kebijakannya. Tidak perlu membebek pada rancangan-rancangan ataupun skema-skema penyelesaian persoalan kemiskinan sebagaimana yang diarahkan oleh lembaga-lembaga internasional. Nah, yang terakhir sahabat yang dirahmati Allah, tentu saja kalau kita bicara tentang fenomena hari ini, negara-negara di dunia Islam pun masuk kategori, bahkan kebanyakan adalah negara-negara miskin dengan jumlah pekerja miskinnya yang sangat besar dan menghilangkan harapan kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang, terutama bagi generasi muda. Maka ini semua hanya bisa diselesaikan jika negeri-negeri kaum muslimin berkomitmen untuk kembali kepada aturan syariat, tidak hanya pada aspek individu, tapi memberlakukan syariat di aspek politik, ekonomi, dan sistem politik Islam yakni khilafah, serta sistem ekonomi Islam diberlakukan oleh negara. Kiranya ini yang akan mendorong kita ya sahabat ya untuk terus mempelajari tentang sistem Islam yakni sistem khilafah, dan juga mengenalkan lebih luas lagi kepada kaum muslimin maupun kepada dunia bahwa sistem Islam yakni khilafah ini bisa menjadi harapan kehidupan ke depan yang lebih baik, yang mengakhiri penderitaan kaum pekerja maupun penderitaan umat manusia di bawah hegemoni sistem sekuler kapitalistik sebagaimana hari ini. Semoga Allah mengizinkan kita semua hidup di bawah naungan sistem Islam. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.